datang rekan-rekan. Selamat datang di Rumah Advokat. Saya Fikri Assegaf. Di Rumah Advokat kita akan mendiskusikan berbagai masalah mengenai advokat, masalah yang dihadapi advokat, dan masalah-masalah hukum di Indonesia yang cukup terkini. Hari ini saya senang sekali di dalam episode mengenai manajemen law firm atau kantor hukum. Saya kedatangan dua tamu kehormatan ini, advokat-advokat muda. Saya nggak tahu seberapa muda, nanti bisa ditanya sendiri atau bisa mendengar sendiri. Tapi yang pasti jauh lebih muda dari saya. Towi Arinosa dan juga Bobby Manalu. Keduanya merupakan advokat yang cukup accomplished. Towi ini advokat yang udah berpengalaman sekitar berapa? 15-20 tahun begitu ya? 15 Bang. 15 tahun. Bermula dari law firm, kemudian bekerja di law firm mulai dari associate, kemudian setelah sekitar 10 tahun kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 10 tahun. Membuka kantor advokat sendiri. Nanti bisa kita dengar cerita Towi. Ya. Dan Bobby ini udah berpengalaman 20 tahun lebih ya? Hampir, Bang. Ya, hampir 20 tahun. Tapi biasanya kalau advokat, kalau hampir 20 tahun kita bilang 20 tahun lebih lah gitu ya. Dan kalau Towi ini berpraktek di bidang litigasi atau dispute. Kalau Bobby lebih banyak sebagai kurator ya? Iya, more likely sama sih ya. Kita ke commercial litigation dan bankruptcy. Oke, kita akan mungkin mulai dari Towi ya. Bisa cerita sedikit. Pertama, namanya itu Batavia Advocatorum itu bagaimana sih pemilihannya? Cukup unik namanya nih kalau menurut saya nih. Iya Bang. Sebenarnya kenapa kita namain Batavia Advocatorum itu ada dua alasan ya Bang ya. Yang pertama, dulu memang kayaknya waktu kita mendirikan di tahun 2020 itu trennya tuh udah mulai bergeser tuh. Orang-orang yang bikin law firm baru itu mulai meninggalkan penggunaan nama-nama partnernya untuk ada nempel di nama firma, gitu ya. karena nanti silih berganti partner, jadi tidak akan berpengaruh juga dengan Contohnya seperti Assegaf Hamzah and partner gitu. Iya. Kalau kata Towi. Jadi kena KHP. Makanya sekarang ganti AHP aja. Iya. Nah jadi pergeseran tren lah satu itu. Jadi kita coba cari pakai nama yang general Bang, generik gitu ya. Nah, terus yang kedua ya kita cari yang susah gitu namanya supaya catchy Bang. Karena itu proven Bang di beberapa event yang kita ikutin tuh memang beberapa klien kayak contohnya kita ikut di event hukum online waktu itu ya. Itu beberapa dari company itu kenalan sama kita, ini nama kantornya susah banget ya. Batavia Advocatorum gitu. Ya susah tapi jadi inget kan gitu. Itu bilang, iya sih jadi inget sih emang gitu. Nah itu sebenarnya alasannya sih Bang. Iya, menarik. Mungkin satu lagi sebelum saya pindah ke Bobby. Apa yang menjadi landasan keputusan, kan sebenarnya kan berkarir terakhir di Makarim kan? Makarim juga satu firma yang baik, yang juga cukup maju gitu ya. Apa yang bikin Towi memutuskan untuk hari ini saya mau bikin kantor advokat? Iya, ini menarik banget Bang pertanyaannya. Sebenarnya sih keputusan untuk membuat kantor sendiri itu keyakinan yang muncul di diri sendiri aja Bang ya. Saya selalu kalau ditanya orang, apalagi waktu itu saya keputusan pas COVID Bang. Itu COVID hit betul-betul lagi tinggi-tingginya. September 2020 saya tinggalin Makarim dan akhirnya bikin kantor sendiri. Ya itu betul-betul menjadi leap of faith saya tuh. Jadi ketika ditanya orang, lu nekat ya tau gitu. Orang lagi cari-cari kerja, lu malah ninggalin pekerjaan gitu ya. Ya saya selalu jawab sama dia, bro, bikin kantor atau loncat dari kantor itu kayak nemu jodoh gitu. Ketika yakin, ya udah yakin gitu. Bahkan ketika saya mengajukan resignation itu nggak ada hesitation sama sekali Bang. Bener-bener saya yakin itu. Memang karena udah bulat gitu Bang ya. Jadi kalau Abang tanya landasan lo apa sih? Yakin Bang. Keyakinan aja ketika confidence naik. Terus kita berhadapan sama klien ngerasa kita udah capable gitu ya. Kita menguasai salah satu bidang hukum yang memang ngerasa kita udah mastering nih di sini. Itu ya oke lah kita terjun ke kolam dan berenang sekuat-kuatnya gitu Bang. Intinya gitu lah. Nah, di situ dari keyakinan itu tuh sebenarnya apa sih yang melatar belakangi keyakinan itu bahwa
yes kamu sudah ngerasa nguasain bidang, yes kamu mungkin ada keinginan mandiri gitu ya, tapi ada keinginan lain nggak, cita-cita yang berkaitan dengan misalnya saya mau bikin kantor yang seperti apa gitu? Oke, gini ya, tanpa tanpa mengurangi, hormat saya dengan kantor sebelumnya. Makarim Thaira itu kan firma yang sudah tua sekali, Bang, ya. Sistemnya sudah berjalan sekian puluh tahun ya. Jadi mungkin ada, sedikit atau banyak, sistem-sistem yang menurut saya, ini udah kurang cocok gitu ya. Jadi, dengan saya membuat, kantor sendiri dari ritme pekerjaan, kemudian, how to approach, pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam membuat legal advice, bagaimana menjawab klien, itu semuanya, hal-hal baik yang dari Makarim itu saya bawa, tapi ada beberapa yang mungkin ini udah kurang cocok nih, itu bisa saya agak adjust sedikit. Nah dulu waktu saya masih di Makarim mungkin itu saya nggak punya freedom untuk itu, karena memang semuanya sudah systemize, Bang, Iya, gitu. iya. Jadi ada tujuan untuk Being membuat independent, terobosan Bang. ya, Iya, terobosan dalam bagaimana praktek iya, hukum dilaksanakan ya. iya. Mungkin untuk yang belum tahu, Towi ini sebenarnya juga alumni dari AHP. Cuman karena dia lebih lama di Makarim dan terakhir di Makarim, maka dia sebutnya alumninya Makarim gitu. Alumni AHP juga. Itu penting untuk dicatat tuh. Nah sekarang saya mau pindah ke Bobby nih. Eh, kalau Bobby kan udah kurang lebih 10 tahun gitu 10 ya. tahun kantor SSNB. Sebelumnya juga di kantor Bang Frederick ya, yang Betul. itu kawan baik juga itu. Betul. Itu apa yang kira-kira melatar belakangi Bobby untuk akhirnya memutuskan untuk buka kantor? Apa yang melatar belakangin ya? Karena kita melihat ada apa namanya market nih yang belum dijamah nih sama law firm kita waktu itu kan. Kita melihat tuh di Indonesia tuh kayak ada dikotomi gitu, Bang, antara praktek corporate sama anak litigasi, dan Iya. mereka ini kayak saling nggak bergaul nih ya. Dulu ya, berapa tahun silam tuh begitu saya memandangnya gitu ya. Iya. Nah kebetulan saya waktu itu kerja itu kan sering kerja bareng dengan corporate firm gitu ya. Iya. Jadi saya melihat di teman-teman litigasi strength-nya adalah speed gitu ya. Teman-teman corporate itu adalah produk. Iya. Jadi saya pengen tuh waktu itu kita punya bayangan nih kalau kita kombinasi ini antara kekuatan litigasi sama kekuatan corporate gitu ya, dari sisi produk, dari sisi speed, kayaknya ini menarik nih market ini karena nggak banyak yang ngisi nih waktu itu. Nah kebetulan saya datang dari kantor Bang Frederick kan cukup butik ya pada saat itu ya, dan kita punya bayangan nih kita bisa scale up nih model begini, tapi dengan visi yang kita menjembatani di dua dunia ini gitu. Nah itu awalnya Bang, dan kita melihat waktu itu tidak banyak ya pemain baru pada saat itu atau pemain lama yang masuk di market itu gitu. Iya. Biasanya teman-teman corporate litigasi kan baru belakangan ya mereka masuk kan. Iya. Zaman itu ya Bang, 18 tahun lalu kan. Nah, tata corporate aja gitu ya. Iya. Litigasi aja gitu. Mereka saling nggak kenal tuh satu sama lain tuh ya kalau zaman itu gitu. Itu yang buat kita kayaknya kita ada model baru yang bisa kita coba. Jadi Penasaran gitu. Jadi menarik banget ini. Ini Bang Bobby Manalu ini kantornya Siregar Setiawan Manalu Partnership ya, SSMP. Nah ini kita masuk sesama kategori pakai nama pendiri ya, yang menurut Towi udah kuno kita. Saya nggak bilang kuno, kan? Tapi menarik sekali kalau saya lihat. Jadi melihat ada peluang baru dan juga sebenarnya ada thread-nya nih sama Towi ini. Jadi ada kegelisahan untuk membuat terobosan gitu kan mengenai bagaimana nih praktek hukum bisa dilakukan dengan pendekatan yang berbeda yang tentu harapannya bisa mendeliver pekerjaan dengan lebih baik. Betul. Saya sendiri udah praktek mungkin kalau di AHP 25 tahun, kalau praktek hukum itu mungkin 35 tahun lebih lah gitu ya, jangan 35 lah itu nanti ketebak umur. Tapi 30 tahun lebih, tapi 25 tahun di AHP dan agak mirip-mirip gitu ya. Jadi dorongan saya ketika untuk mendirikan AHP itu ada dorongan untuk kayak pengen melakukan pendekatan baru ya dalam praktek, dan juga tadi soal jodoh.
Towi jodoh tapi bukan tadi jodohnya tuh bukan karena ketemu partnernya bukan ya, tapi Bukan, Bang. perasaannya gitu ya. Perasaannya, Bang. Nah, Ya, kalau saya dia nih, she's the one misalnya. oh oke, tapi Inilah nih jalan saya nih. iya iya. Iya. Tapi jadi this is it gitu ya. This is it. Udah. Jadi seperti mendapatkan Eureka ilham moment lah, gitu ya. Betul, betul. Iya, wah, luar biasa. Kalau saya sendiri bukan seperti ketemu jodoh sih, karena saya mendirikan AHP bareng dengan kawan yang udah lama gitu ya, bersama saya, udah cukup lama satu kamar juga. Tapi kamar kos ya, bukan dalam konteks yang lain gitu. Itu dengan Bang Chandra Hamzah kan. Nah, Terus barang dulu, Bang. iya, pura-pura nggak tahu dia. Oh iya, akot bareng dari mulai semester 1 sampai lulus lah, basically. Oh. Cuman kalau ditanya ke Bang Chandra, bukannya kos bareng, tapi saya kos, Bang Chandranya nebeng bersama dengan puluhan orang yang lain. Nah, ini kita biar tambah seru. Baru tahu ini, Bang. Biar tambah seru kita undang Bang Chandranya ya. Oke. Nah, ini dia nih partner tidur saya juga. Zaman mahasiswa. Bang Chandra, silakan. Terima kasih. Halo Bang. Ya. Ini sebelum lanjut diskusinya nih kita kayaknya perlu pesen kopi dulu nih. Perlu nih. Boleh dong. Gimana? Towi mau apa nih? Boleh, Bang. Ada hot latte, Bang ya? Ya, hot latte ya, hot latte satu. Bobby, Samain aja Bang. hot latte juga. Bang Chandra? Kalau Bang Chandra espresso dia. Espresso. Iya. Ya, Double. itu boleh. Double espresso ya. Double espresso. Iya, saya hot latte juga deh kalau gitu. Bang Chandra, terima kasih udah hadir di rumah advokat. Siap. Jadi Bang Chandra ini bisa dibilang tokoh senior lah ya, bukan hanya di dalam dunia advokat, juga udah pengalaman mengelola kantor hukum, udah cukup lama, dan juga agak unik dia, punya pengalaman sebagai penegak hukum gitu kan, karena beliau 4 tahun ada sebagai komisioner di KPK gitu. Fish fish ya Bang. Iya. Langsung gitu ya. Nah, silakan Bang Chandra bisa perkenalkan diri sendiri ya. Rasanya tidak perlu diperkenalkan sih kalau Bang Chandra. Hal yang paling susah adalah memperkenalkan diri sendiri. Iyalah, udah bener lah, udah cukup terkenal ya, jadi nggak perlu. Bukan cukup Bang, memang terkenal. Oh, memang terkenal ya. Iya, mungkin Bang Chandra tadi saya udah sempat sebelum Bang Chandra datang, saya udah ngobrol dengan Towi, dengan Bobby seputar kenapa sih mereka memilih untuk buka kantor advokat sendiri? Apa yang melatar belakangi? Dan kalau saya lihat ada common thread-nya, mereka pengen melakukan sesuatu yang baru gitu ya, mulai mencoba bagaimana menjalankan praktek sebagai advokat di dalam institusi kantor hukum dengan pendekatan yang baru. Nah, kalau Bang Chandra, kalau dulu kira-kira apa yang mendorong untuk berpraktek sendiri? Karena Bang Chandra ini mungkin sebelumnya dia cukup unik. Dia udah pernah ketika lulus beliau di LBH setahun ya sebagai Tahun lebih sedikit lah. sebagai apa namanya kalau di LBH tuh? Public defender. Asisten pembela umum. Asisten pembela umum. Kemudian sempat buka kantor juga bersama Bang Herman Raja Guguk juga kan. Kemudian bergabung di LGS gitu, dan saya ketemu lagi itu di LGS gitu. Kira-kira Bang Chandra boleh cerita nggak sedikit mungkin background-nya, dan mungkin kita pengen dengar lebih jauh lagi ketika memulai AHP kan Bang Chandra ini jadi managing partner tuh ketika bergabung ya. Kemudian sebagai pendiri, sebagai managing partner, apa sih yang tantangan yang paling berat dirasakan pada saat itu? Tantangan yang paling berat ada 2 sih sebenarnya. Satu finansial. Ini benar. Kita jujur aja lah gitu ya. Kita jujur aja. Yang paling pertama adalah finansial gitu ya. Finansial bisa ditutup dengan kalau kita punya modal cukup. Tetapi modal cukup akan tergerus kalau kliennya nggak ada. Nggak ada tanda tangan itu klien. Tantangan yang nomor 2 adalah orang, lawyer. Ya, ini nggak bisa dibilang mana yang lebih dahulu, yang mesti didahulukan, karena kita butuh juga lawyer yang bagus,
yang bisa bersama-sama untuk menggerakkan, mengerjakan pekerjaan yang ada. Nah, jadi tantangan tuh dua ini nih. Nah, kalau yang pertama mungkin bisa dicari dengan cara entah apapun gitu ya, entah pinjem, saya nggak tahu. Angel investor. Oke, uang mertua, uang orang tua gitu, macam-macam lah gitu ya. Teman yang kedua ini lebih susah mencarinya karena begini, sorry, bahwa fenomena banyak kantor yang pecah, bubar atau ya pecah lah, kemudian itu dikarenakan chemistry-nya nggak nyambung. Nah, mencari partner dan lawyer yang Gitu. iya punya satu visi, punya chemistry yang sama, itu bukan pekerjaan yang mudah begitu. Betul. Nah, kalau pertama-tama, kalau sekarang sih relatif lebih mudah karena dari fresh graduate, kemudian kita rekrut, kemudian kita coba tanamkan chemistry atau value nilai yang dianut oleh satu kantor. Yeah. Tetapi pada saat itu kita nggak mungkin merekrut fresh graduate. Pada saat awal-awal nggak mungkin ya. Langsung udah bisa kerja gitu Bang ya. Ya harusnya begitu. Ya pasti punya begitu kan ya. Ya begitu kita rekrut langsung bisa kerja. Kalau bisa kerja berarti punya pengalaman. Kalau punya pengalaman, Mahal. mahal. Kalau mahal itu nanti finansial lah. Nah, yang paling penting adalah pada musim kerja. Tapi kan sebelumnya kalau yang kita rekrut yang sudah kerja itu pernah bekerja di beberapa kantor lain. Nah, yang mungkin value atau chemistry-nya nggak sesuai dengan kita. Nah, jadi kesulitannya di situ gitu. Nah, mungkin Bang kalau saya boleh pick up dari tadi ya statement tentang value ya. Gimana ada dua hal yang saya tangkap tadi. Pertama dengan partner sendiri gitu ya. Bagaimana memilih partner. Kemudian kedua, bagaimana menumbuhkan trust dengan partner kita. Dan ketiga sebenarnya bagaimana kita bisa menginstil value ke tim kita, ke associate kita. Oke, yang pertama bagaimana Mencari partner yang pas. Gitu. mencari partner. Jadi begini. Apa sama seperti mencari jodoh tadi seperti Towi bilang. Ya, jadi mencari partner yang pas itu gini. Kita kenal satu orang tuh nggak bisa sehari lah. Kita nggak bisa sehari. Jadi itu butuh waktu karena masalah penilaian, trust juga yang kedua yang berikutnya itu dibangun bukan semalam. Nah, jadi perjalanan panjang. Kebetulan saya dengan Bang Fikri kenalnya udah cukup panjang, gitu. Panjang sekali gitu, panjang sekali. Nah, jadi sudah cukup sering kenal lah begitu. Nah, kedepannya, tapi kan itu kan foundersnya gitu ya. Nah, kedepannya kita lihat dari katakanlah sekarang AHP punya sekitar let's say 30 partner ya. Per hari ini kayaknya 30 partner lah. Nah, itu rata-rata itu mereka jadi partner itu secara organik. Dari bawah gitu. Dari bawah. Nah, jadi kita lihat tahun pertama dia di AHP, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun keberapa. Sehingga kita bisa tahu bahwa ini orang chemistry-nya oke, value-nya sudah sama. Nah, sehingga kita bisa menyatakan atau merekrut, menjadikan dia oke, Anda bisa masuk dalam sebagai partner begitu. Jadi itu nggak bisa selintas lah, karena trust itu akhirnya pengalaman dan kemudian ujian Ya. Ujian. Betul. Jadi jangan pernah merasa lulus kalau belum pernah diuji gitu lah. Ujiannya apa tuh Bang? Macam-macam lah gitu ya. Ujian boleh Bang, coba cerita, kasih contoh lah satu lah supaya kita yang muda-muda ini bisa belajar lah dari apa Pak. Iya, Pak. gitu. Jadi begini, ini kalau yang pertama banyak sih Bang Fik ini saya hutang budi banyak banget sama dia. Nah, jadi salah satu contoh begini ya. Waktu yang masuk LGS pertama kali Bang Fikri. Pertama kali. Iya. Saya belum di LGS masuk itu ya. Dan kemudian dan Fikri berkali-kali ngajak saya untuk ya udah kita masuk law firm dia gitu ya. Nah, itu yang pertama. Cuman yang paling dramatis tuh waktu saya ngalamin masalah di KPK. Itu dramatis banget itu. Oke. Nah, jadi bantuan Bang Fikri ke saya itu sangat besar lah. Bukan cukup besar gitu. Kalau di kuliah juga begitu. Ya. Oh gitu Bang ya. Jadi, iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Bang Chandra ini kan di tahun 2007 ya. 2007. 2007 dia
satu hari datang ke saya bilang, saya ikut seleksi KPK. Pansel ya. Nggak apa-apa ya, bukan. Jadi bukan sebagai partner, bukan minta izin, tapi pemberitahu gitu kan. Saya bilang ya bagus lah, dan dia dengan backgroundnya pasti saya yakin dia bisa memberikan kontribusi yang sangat bagus. Nah kemudian bergabung ke KPK. Nah memang policy kita kan bahwa kita pengen lah menjunjung tinggi integrity gitu. Jadi di saat Bang Chandra masuk ya berhenti total ya, baik secara pekerjaan maupun secara Finansial. perkataan ya, finansial. Jadi Secara finansial. benar-benar Stop. nggak, jadi Stop. AHP nggak ada urusan sama Bang Chandra. Walaupun undang-undang advokat membolehkan sebenarnya kan, Ya. kalau ada pejabat maka nggak boleh rangkap sebagai advokat. Namun kalau kita lihat di penjelasannya kan, undang-undang advokat bilang bahwa hubungan keperdataan masih boleh, tapi Bang Chandra dan Memilih saya tidak. setuju, kita nggak mau gitu ya, harus benar-benar ini. Jadi dulu clean ya bang. Iya, Iya. betul-betul. Hubungannya sama Bang Chandra. Jadi saya mengajukan cuti ke Pradi karena kita buat akta notaris. Saya keluar dari Akta. akta, ya, aktanya itu kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena posisi kita kan di Jakarta Selatan ya. Jadi didaftarkan, saya keluar, hubungan finansial nggak ada, hubungan yang lain nggak ada. Email saya dihapus sama Fikri. Akses card begitu masuk, ngisi buku tamu. Akses card saya udah Nggak berfungsi lagi. nggak berfungsi lagi, begitu ya. Itu pada saat itu berarti AHP baru berapa tahun bang ya? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. 2001. 2001. Wow. Jadi Bang Chandra jadi Naiknya tuh bang. Iya, makanya lagi Tinggalin tuh bang. iya, turbulence saya sih. 7 tahun. 7 ya. Karena 2007 Oh, akhir. awal ya, awal. Awal. Tapi janjinya kembali gitu bang waktu itu bang. Nah, belum tentu. Jadi kan kita nggak tahu sebenarnya kan. Dia setelah di KPK kita nggak tahu. Kemana lagi bang ya? Balik nanti apa mau jadi lanjut ke posisi lain atau apa, kita nggak tahu. I see. Kita kalau dari segi kita sih tentu berharapnya dia kembali karena pengalamannya kan luar biasa. kan. Betul. Karena pengalaman di KPK, apalagi Bang Chandra ini kan dulu yang di bagian ini ya, penindakan gitu. Jadi ya Penindakan sebagai informasi prosecutor dan lah, data. itu sebagai experience luar biasa. Nah, jadi ketika selesai ya kita bilang kalau apakah mau untuk balik lagi gitu ya. Alhamdulillah setelah ada jeda beberapa bulan, barangkali 6 bulan barangkali itu ya. 6 bulan. Hampir nyaris setahun tuh. Iya. Nyaris setahun, off dulu. Karena di KPK kan guncangannya luar biasa. Iya. Akhirnya kembali dan Bang Chandra memutuskan nggak mau handle perkara yang menyangkut KPK. KPK. Selama bertahun-tahun setelah itu gitu. Ya, which is menurut saya pribadi agak berlebihan tapi tapi ya terserah dia lah ya. 2012 ya bang ya? Waktu Balik. itu ya? 2012 balik. Balik. Iya. Dan kita memang nggak berhubungan sama sekali dengan dia sampai yang perkara Cicak buaya. Chandra. cicak buaya Habibie Chandra gitu ya. Baru kita ya inilah ikut Bagian ya. apapun yang bisa kita dukung lah, bersama dengan masyarakat yang lain pada umumnya. Nah mungkin kalau mau boleh balik nih Bang Chandra ya, kita sebenarnya gimana sih membangun trust itu dengan partner, dengan associate, apa yang kira-kira hal-hal yang perlu dilakukan yang basic gitu ya dalam konteks pengelolaan kantor hukumnya. Iya, jadi yang pertama gini, pengelolaan itu dimulai dari pembentukan pertama. Pembentukan pertama, jadi mesti ada kepercayaan full, ya 100% lah dengan partner yang foundersnya, ya. Nah kemudian partner-partner yang berikutnya bergabung kan cukup lama tuh, entah berapa tahun, entah 9 tahun atau 10 tahun kemudian jadi partner di AHP. Nah disitulah kemudian kita ngasih ujian-ujian, gitu lah, bahwa kita kasih tugas. Jadi gitu, delegasi atau apapun kepercayaan itu diberikan kepada mereka. Sanggup nggak dia melakukan suatu pekerjaan, dan kemudian dalam melakukan pekerjaan tersebut menjunjung nilai-nilai etik, value kita apa enggak. Ya udah, kita lihat tiap tahun. Gitu. Kalau ada masalah, kemudian kalau kita merasa ada sedikit menyimpang atau ada penyimpangan lah ya, kita bilang ke dia, Anda nggak boleh lakukan ini karena buat kita ini tidak dapat diterima lah.
tidak dapat diterima. Nah, jadi terus menerus. Nah, jadi ada dua hal yang patut kita. Jadi memang sangat tergantung dari foundersnya itu yang pertama. Yang kedua, foundersnya dan kemudian partner yang berikutnya juga ada dua hal. Satu, bahwa nilai-nilai itu harus sesering mungkin diucapkan. Didengarin ya. Harus diucapkan. Benar. Kitanya sendiri mengucapkan gitu. Jadi Kita sendiri yang mengucapkan. macam kita mengikat diri kita sendiri dengan janji gitu ya. Betul. Begitu kita mengucapkan sesuatu, maka kita terikat dengan ucapan kita. Kecuali kalau kita Ya, apalah. mungkin politisi ya agak beda ya kalau Oke, niat gitu. enggak lah, nggak apa-apa lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan pekerjaan, maka harus sesuai, kita mencontohkan bahwa kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita omongkan. Saya mau ambil contoh beginilah. Beberapa teman sekarang udah jadi partner ya. Saya ingat dulu tuh abang. Karena klien itu minta kickback. Pada saat itu kita memang pada saat itu awal-awal berdiri. Yang kalau di awal berdiri kan DU semua kan? Pokoknya datang dulu gitu. Ya, datang dulu ya. Masuk dulu. Saya sendiri lupa bahwa dia ada di situ. Dan abang waktu itu bilang nggak ada kickback. Kita mau kasih diskon oke, tapi kita nggak mau kasih kickback. Nah, dia masih ingat sampai sekarang. Dan orang itu sekarang jadi partner di AHP. Saya nggak bakal lupa. Begitu aja. Nah, jadi ya kita mesti melakukan sesuatu yang kita ucapin. Nah, terus-menerus diucapkan terus-menerus dan dilakukan terus-menerus. Supaya jadi contoh. Soalnya kalau enggak nanti yang di bawah bilang, bosnya aja begitu. Iya. Jadi nggak ada nilai lagi ucapan kita. Iya. Ini case words ya bang. Ya, kalau itu dibilang apa ya, walk the talk lah gitu ya. Walk the talk ya. Bobby sama Towi kalau mau ada langsung tanya silakan aja ya. Kita pokoknya ngobrol santai gitu ya. Ya, tadi sebenarnya menarik nih yang Bang Chandra bilang tentang bagaimana kita tuh sebetulnya memang harus menanamkan value ya. Jadi membangun firma itu, ini saya coba summary ya apa yang tadi Bang Chandra sampaikan. Membangun firma itu tidak semata-mata kita ngumpulin talent, tapi membangun kultur, menanamkan nilai-nilai gitu Bang ya. Karena dulu seingat saya, walaupun saya di AHP dulu ya 2 tahun hampir ya, Bang Fikri, Bang Chandra, dulu partners itu ketika kita partners meeting tuh selalu diulang-ulang tuh value-value itu ke kita semua. Perseverance, non-complacency gitu. Bang Fikri selalu gitu ya. Jadi itu saya masih ingat loh Bang, 12 tahun yang lalu Bang. Waduh, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nggak salah ngomong ya. Ya ngomong aja dulu, Pak. Itu pokoknya do not get complacency. Terus lu harus perseverance gitu-gitu. Itu saya masih ingat tuh omongan Bang Fikri itu. Jadi memang sebagai partners dan itu yang insya Allah jadi kebawa nih. Jadi sebenarnya kita waktu bangun firma itu saya combine lah Bang. Apa yang dulu saya dapat dari firma-firma besar inilah, dari AHP, dari Makarim gitu ya. Jadi saya combine dengan gimana nih saya tularkan ke asosiat-asosiat nih. Nilai-nilai itu kita bangun kulturnya. Jadi nggak cuman kita kumpulin orang-orang pinter untuk bangun ini, tapi bagaimana nilai itu lebih penting. Dan ya itu tadi benar tuh Bang, kita harus konsisten sama yang kita sampaikan. Kita man of his words gitu loh. Kita harus jadi, ketika kita bilang enggak ini enggak bagus, jangan dijalanin, ya udah jangan dijalanin gitu. Konsisten aja. Iya. Gitu, Bang. Nah, jadi memang ada beberapa, tetapi bersikap seperti itu ada harga yang mesti kita bayar. Betul Bang. Impact-nya langsung ke ini Bang, Betul. ke kantong. Terasa ya. mungkin ini nih Bang Chandra nih, saya mau lanjut dari poinnya Towi gitu ya, bahwa kita kan harus melakukan apa yang kita katakan gitu, dan tadi kita harus mengatakan keyakinan kita, nilai-nilai kita itu harus kita ucapkan sesering mungkin. Nah, tadi Bang Chandra ngasih contoh soal nggak ngasih kickback, yang mana itu merupakan salah satu nilai integrity gitu kan, karena kalau kickback itu kan artinya kan kita mempengaruhi orang, individu di kantor klien untuk mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada best interest dari kantor tersebut. Betul, gitu kan. betul. Jadi dia mendapatkan personal gain untuk menunjuk kita. Nah, itu dihindari. Itu nilai integrity. Nah, saya mau agak lompat sedikit dalam kaitan dengan nilai integrity ini dalam konteks pengelolaan kantor, Bang Chandra. Banyak kantor hukum itu
pecah atau bubar atau antara partner lah pisah itu karena masalah keuangan. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengelolaan keuangan yang baik gitu? Prinsip-prinsipnya aja gitu, Bang Chandra. Kira-kira seperti apa tuh? Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti cara pencatatan pembukuan yang para akuntan itu sudah buat, itu sebenarnya selesai masalah. Permasalahannya sering terjadi penyelundupan di luar standar akuntansi yang ada. Saya mengambil contohnya begini. Misalnya pemasukan. Pemasukan nggak dicatatkan. Sementara bekerja untuk kantor itu. Kemudian Maksudnya gimana pemasukan tidak dicatatkan tuh? Bisa dikasih contoh yang lebih? Kalian bayar cash gitu. Samping gitu Bang. iya. Praktikal nih. Iya. Nah, ya misalnya beginilah. Sama dia punya mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Sementara kita sudah sepakat bahwa nomor akun penerimaan kita itu nomor XXX gitu ya. Iya. Nah, kemudian dibilang ke klien pada saat penagihan itu kemudian nggak ditagih ke sana, lo bayar aja ke nomor rekening lain. Oh. Nah, Jadi itu mengkhianati partner yang lain lah. mengkhianati partner yang lain. Oh, Itu zero toleran. Sekali Anda melakukan itu, Ya. wassalam. Ya, itu pasti karena kalau budaya seperti itu sudah dilakukan, maka partner yang lain juga akan melakukan hal yang sama dan semuanya akan melakukan hal yang sama. jadi kucing-kucingan terus Bang ya. Betul. Nah, yang penting adalah seluruh hal di antara para partner transparan, Betul. terbuka. Berapa penerimaan kita dan berapa pengeluaran kita. Dan semua itu recorded. Dan kemudian kan ini kan kantor kita bersama. Ya. Prinsipnya sederhana aja lah. Kita mau bakar rumah sendiri apa enggak? Ini rumah, ya. Kita mau ngambilin AC-nya kita ambilin, apanya kita ambilin, lampunya kita ambilin. Nah, kalau prinsipnya begitu, itu rumah nggak akan pernah bisa berdiri, nggak akan bisa berdiri. Iya. Jadi mungkin ada kejelasan antara urusan pribadi dengan urusan kantor gitu Betul, ya. Pengeluaran pribadi dan pengeluaran kantor. betul, Gitu ya. betul. Nah, sekarang kan sering ada tantangan gini, Bang. Dalam konteks pencatatan gitu kan. Kita bukan nggak pernah dengar gitu. Ada satu kantor atau perusahaan lah, bukan kantor advokat. Kalau kantor advokat mungkin nggak ada lah ya. Nggak ada bagus semua. Misalnya bikin beberapa buku. Nah itu, Jadi ada satu buku buat partner, satu buku buat pajak, satu buku lagi misalnya buat kalau Bank. ada minjem uang gitu, buat bank. buat bank gitu ya. Nah, itu gimana? Apakah itu menurut Bang Chandra apakah itu satu praktek yang sehat nggak dan bisa mendorong trust di dalam kantor tersebut? Pertama, bahwa tindakan itu adalah pidana. Iya. Harus ada. Berarti emang nggak mungkin lah. Kalau advokat nggak mungkin begitu. Iya, itu pidana. Ya ada di kitab undang-undang hukum dagang tuh. Iya. Itu pidana tuh, pembukuan ganda gitu ya. Cuman masalahnya bukan cuma pidana. Pidana kan kalau ketahuan. Nah, masalahnya akhirnya kita sendiri tidak percaya, tidak mempercayai sebenarnya buku mana yang benar. Buku yang pertama yang untuk pajak, buku yang ini untuk pajak, kemudian ini nanti dipoles, kemudian sehingga pajaknya turun. Nah, kita bukukan sebagai cost. Tapi benar cost apa enggak nih? Nah, begitu dibukukan sebagai cost, dalam yang benernya benar-benar cost apa enggak? Ini cost pribadi dimasukkan atau gimana? Jadi sehingga kalau ada beberapa buku tuh ya, Bang Fikri ya, maka kita sendiri tidak percaya terhadap buku kita sendiri. Ya. Emang ke zona itu tuh Bang, ke zona bingung. Nah, pada saat kita sudah pusing dan tidak punya kepercayaan terhadap kekuatan kita sendiri, maka kepala kita ini rusak nih. Ya. Saya bilang itu rusak. Kita nggak ngerjain pekerjaan. Kita mikir sebenarnya uang kita ini berapa nih? Berapa kosnya? Tapi kenapa keluar buat lo nih? Nah, ya, itu. Akhirnya berdebat tiap hari ke kantor, merasa masuk ke kantor dengan penuh rasa kecurigaan. Udah, tinggal tunggu waktu. Ya. Tinggal tunggu waktu. Jadi memang salah satu landasan yang bisa menunjang trust adalah kredibilitas dari pengelola keuangan firmanya sendiri gitu ya. Dan kredibilitas itu muncul dari metode transparansi dan konsistensi dari
Ya, jadi mungkin kalau kalau yang tadi Bang Chandra bilang, misalnya bisa menghemat dengan bikin buku Pajak. sendiri khusus pajak, jadi melaporkan revenue-nya di report terlebih rendah kan gitu kan. Bahkan mungkin ada yang Profit lebih rendah. ya profitnya lebih rendah, bahkan gaji supaya PPh 21-nya nggak besar, gajinya yang dilaporkan diturun-turunin gitu kan. Ya. Mungkin bisa mengachieve saving gitu ya dari pajak yang dibayar. Terlepas dari itu soal pidana atau bukan, itu masalah lain gitu ya. Tapi kalau strictly kita ngelihat dari segi pengelolaan organisasinya, yes, bisa menghemat pajak. Cuman at what expense gitu kan. Tadi yang Bang Chandra juga bilang, harga yang dibayar seberapa mahal. Itu at the expense of trust dari sesama partner, trust dengan associate dan sebagainya itu. Jadi bahkan mungkin kalau dengan pembukuan begitu kan laporan-laporan dari associate-nya gitu, penggunaan keuangan dan sebagainya juga susah untuk di Susah dan jadi kita curiga. Jadi ini ada yang lebih filosofis ya, bahwa kita merasa kita telah membohongi orang pajak, kita bisa membohongi bank, kita membohongi orang lain, tetapi pada esensinya kita membohongi diri kita sendiri. Ini pas bener. Bang Chandra memang dia filsuf. Filosofis. Ini Dibicarakannya awal ketika Sama dengan kita nyontek. Kita Sebenarnya saya Bang. kita membohongi dosen kata kita. Kita membohongi diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu sebenarnya seberapa kuat kita. betul. Seberapa pinter kita. Nah, ini on that nih pertanyaannya Bobby tadi menarik ya, bahwa itu apakah itu dibicarakan Harus. Dari awal. Jadi gini, dari awal beberapa hal yang mesti kita rumuskan pada saat setup. Satu, yang paling penting adalah value. Ini yang paling penting nih. Kita mau bikin law firm kayak apa. Nah, kedua, yang perlu dibicarakan, seberapa besar, gini, pilihan apakah kita boutique firm atau full service firm. Full service firm juga, boutique firm juga ada pembagiannya juga. Apakah cuman bidang tertentu saja litigasi corporate, nggak berkembang ke yang lain ya, atau memang kita mau mengembangkan sebesar itu. Nah, itu kita perlu bicarakan. Di awal itu Bang ya? Di awal. Nah, di awal. Clear tuh ya. Dan kemudian kalau mengenai masalah boutique firm, full service firm, itu kita bisa lihat, kita bisa revisi. Kita bisa, ya sesuai market, perkembangan dan segala macam itu kita bisa revisi dalam berjalan. Tapi kalau value nggak bisa direvisi. Itu fondasinya soalnya. Fondasinya gitu ya. Nah, nah yang perlu kita bicarakan juga adalah bahwa apakah kita ini firma yang dipersonalisasikan terhadap foundersnya saja atau firma yang open partnership. Iya. Mesti clear. Soalnya nggak ada yang salah. Mau firmanya dipersonalisasikan dengan foundersnya Nggak salah juga. nggak salah juga. Cuman kalau begitu, maka pada saat personalisasi, maka umur law firm-nya sepanjang umur foundersnya. Personal kan? ya bisa diwariskan ke anaknya tapi kan. Betul, bisa diwariskan. Ya. Nah, Ke keturunannya lah atau siapapun yang ya yang oke, dia siapapun mau. lah gitu ya. Tetapi kan itu membuat lawyer-lawyer yang ada merasa tidak punya harapan untuk jadi partner. Ya. Nah, kalau orang tidak punya harapan menjadi partner, maka ininya pendek tuh. Begitu sampai titik-titik tertinggi yang dimungkinkan, dia akan keluar. Konsekuensinya gitu, harga yang mesti dibayar begitu. Nah, kita AHP dari awal, saya bilang ke Fikri, ya, dengan berbagai macam historical background yang kita punya, gitu ya, kita memilih, kita open partnership. Karena gitu, partnership itu akan besar. Tapi juga tergantung dari revenue. Karena kita kliennya makin banyak kan Pak. Betul. Kan begitu ya. Nah, satu lagi adalah bahwa, percayalah bahwa satu orang itu punya rezekinya masing-masing. Betul. Semakin banyak orang, rezekinya makin banyak. Dan 1 tambah 1 bukan jadi 2 kalau masalah pekerjaan. Karena manusia itu tidak esak ya. Ya, kemampuan manusia itu nggak esak. Jadi 1 orang atau 3 orang bisa mengangkat bukan tiga beban loh. Bisa mengangkat 4 beban, 5 beban dengan 3 orang. Karena manusia itu nggak esak. Dan mungkin satu hal yang penting juga ya, tadi dengan trust sebagai landasan organisasi, kemudian juga integrity yang merupakan nilai yang selalu dipegang gitu ya dan dijaga, maka motivasi
dari orang-orang yang semua orang yang bekerja di dalam organisasi itu juga jadi beda gitu kan. Ya. Artinya misalnya ketika satu kantor ya sogok sana sogok sini lah begitu katakanlah begitu ya. Jadi pekerjaan itu currency-nya uang gitu ya. Itu maka ya semua motivasinya akan bagaimana mencari uang gitu ya sebesar-besarnya. Agamanya uang. Iya. Ketika nilai-nilainya itu clear dan dipraktekkan ya, jadi bukan cuma diomongkan, maka yang menjadi motivasi dari semua yang ada di situ adalah untuk terus bisa memperjuangkan nilai-nilai itu. Nah, mungkin di sini ini terima kasih banget Bang Chandra nih ya udah kasih pencerahan ke kita. Saya mau gali nih dari Bobby dan Towi gitu ya, khususnya nih sebagai ini bisa nih dibilang lawyer advokat muda nih karena dibandingkannya dengan Karena kita udah tua. Sambil diminum. Nah, dan Bobby dan Towi ini juga boleh dibilang Bobby udah 10 tahun gitu ya kantor advokatnya, Towi 5 tahun. Pasti masing-masing juga punya tantangan, punya nilai-nilai, punya cara gitu yang mudah-mudahan kita juga bisa belajar nih dari masing-masing Bobby dan Towi. Mungkin Bobby bisa cerita nggak kira-kira apa sih tantangan yang paling berat tuh selama 10 tahun mengelola kantornya itu dan menjalankan praktek sebagai advokat di kantor itu? Tantangan awal-awal kita mulai dari bertiga ya. Kebetulan kita sahabatan memang dari kuliah. Jadi Sama lah. sama, iya betul. Tadi kalau lu bilang satu kos gitu, kita juga gitu. Oke. Jadi ketika kita sampai Jakarta kosnya bareng tuh. Tapi yang kos satu orang, yang dua ikut atau tiga-tiganya kos bareng? Kita gantian aja yang baik. Kita gantian gitu. Waktu itu lebih banyak uangnya siapa gitu. Lu dulu deh gitu kan. Tapi kita gantian. Lama tuh sama dengan Raffles waktu itu ya awal-awal. Tapi ketika di Jogja juga kita udah teman main ya. Jadi memang Dan ini UGM semua nih ya? Kebetulan UGM gitu ya. Jadi kenalnya memang dari nggak ada apa-apanya kan gitu Bang ya. Jadi dari polos-polosnya lah waktu itu. Jadi kenalnya hampir luar dalam. Kalau dibilang teman tidur ya benar, teman tidur gitu kan. Kita bukan satu kamar kan gitu. Betul. Tapi zaman itu masih safe ya Bang ya. Iya, Zaman itu masih safe. Tidak ada konotasi. Iya, nggak ada gitu ya. Tantangannya mungkin sama seperti yang Bang Chandra tadi sampaikan di awal pastilah soal bagaimana kita mendatangkan klien kan Bang ya. Tapi seiring waktu berjalan tantangannya ternyata lebih ke manajerial ya saya rasa ya. How big can you go gitu. Kita dalam 10 tahun ini kita punya lawyers tuh hampir 60 ya. Dan kita memang fokusnya cuma litigasi nih Bang. Karena ngerjain corporate works gitu ya. Nah, tantangannya adalah kita mau seberapa besar ini bertumbuh gitu ya. Karena kalau dibilang marketnya ada, market masih sangat besar kan. Industri hukum menurut saya sih di Indonesia belum seperti yang negara-negara common law ya, lebih maju gitu Bang ya. Masih dalam growth gitu ya. Dan ini yang kita harus sadarinya kapan nih kita mau jumlah lawyer sebanyak apa nih? Karena nambah jumlah lawyer kan nambah yang lain-lain kan Bang ya, sebenarnya space, cost gaji dan lain-lain kan akan nambah kan. Nah, tapi Bang tahu sendiri kan, karena kita mainnya tuh di litigasi kan di ujung ya Bang ya. Kalau temen corporate kan mainnya di awal tuh ya. Jadi nggak ada satu korporasi pun yang pengen berantem tuh ketika mendirikan perusahaan atau ketika melakukan bisnis kan. Nah tantangannya di situ menyesuaikan antara market dengan apa namanya kebutuhan kita mau bertumbuh seberapa besar. Nah ini yang jadi dalam diskusi kami sih belakangnya gitu Bang ya. Menarik. Jadi fokus ke litigasi, nggak? Iya. Bukan menggabungkan corporate dan litigation juga. Emang kita full service-nya litigasi. Full service litigasi. Oke, itu menarik banget. Dan 60 itu it's a big number kalau buat kantor litigasi ya. Yes. Di kita sendiri di sini mungkin tim litigasinya sekitar itulah kurang lebih ya. Lebih kurang sebesar ini. Dan itu apa kira-kira kalau dalam konteks pengelolaan sumber daya manusianya, Bobby mungkin bisa share gitu ya. Bagaimana bisa mengembangkan kantor sampai 60 orang fokus di litigasi dan misalnya salah satu contohnya bagaimana meretain talent gitu ya. Contohnya begitu. Kemudian bagaimana juga membantu talent-talentnya untuk mengembangkan skillnya di bidang hukum. Betul. PR-nya salah satunya kan meretain talent ya. Setelah kita didik, kita sekolahin, kita kasih pendidikan macam-macam, ikut handle perkara yang macam-macam kan, tawarannya jauh lebih menarik bagi mereka kan.
Apalagi yang paling khawatir kan dari klien sendiri biasanya itu Bang. Tawaran-tawaran itu kan, daripada kita hire lawyer dia kan, dia berpikir kita cabut, iya kita high-tech aja nih lawyer. Sekali itu tantangannya tuh. Iya. Bagaimana match offering dari sana dengan dari kita Iya. gitu ya. Cuman yang mungkin bisa kita tawarkan bagi mereka adalah kebebasan ya. Iya. Secara apa namanya? Kebebasan. Kalau lawyer ini kan kenapa jadi lawyer kan salah satunya pasti karena independensi dan freedom ya. Iya. Dalam melakukan strategi, dalam melakukan banyak hal gitu. Itu yang bisa kita tawarkan gitu ya. Ketika nanti dia sampai jenjang partner, pastilah dia punya kebebasan yang jauh lebih signifikan daripada dia sekedar masih associate mungkin. Iya. Nah itu yang menjadi bagi litigator itu hal yang masih menarik, Mas. Iya. Masih menarik. Karena kita mengalami kan, kita pernah under senior lawyer atau under partner kita bekerja, aduh strateginya harusnya begini nih, gitu. Kita maunya begini nih, gitu nanganin perkaranya gitu ya. Iya. Nah itu yang coba kita jual gitu ya. Dan sendiri di bidang litigasi kan banyak sekali nih Bang ya. Sebenarnya kita banyak sektor kan ya. Kita bisa bilang kita banyakkan di financial sector lah melayaninya, bank, investor gitu ya. Nah kita masih lihat masih banyak market sebenarnya yang belum kita jamah. Misalnya di oil and gas gitu ya. Sebenarnya banyak dispute di sana dan itu kan di arbitrase rata-rata ya. Iya. Dan kalau saya lihat kan rata-rata pemainnya malah orang asing nih yang masuk nih untuk main di situ. Nah Iya. Indonesia nih masih kurang sebenarnya. Kita butuh banyak orang di situ sebenarnya. Iya. Karena itu kan industri yang quite sophisticated gitu ya Bang ya, dan nggak banyak. Kalau dari sisi litigator itu nggak banyak paham gitu. Nah ini ada market yang kita bilang ke teman-teman yang senior lawyer, ini bisa kamu gali ketika kamu Iya. jadi partner sebenarnya. Dan kita kasih setiap partner pasti kita kasih budget untuk mengembangkan divisinya ya. Iya. Kebetulan di kita memang tidak ada practice group Bang. Yang ada di kita itu teamwork ya. Jadi kita bagi dalam beberapa tim. Di dalamnya tuh ada partner, senior lawyer dan Kalau sampai- partnernya ada berapa orang? kita cuma 5. 5 partner ya. Jadi agak kewalahan memang dengan load pekerjaan tuh agak kewalahan. Tapi kita nggak Kalau bisa. kewalahan bisa lah oper-oper kerjaan. Itu kebalik Bang. Kita juga boleh lah terima ya Bang. Kebalik Bang. Juga balik. Kita yang menunggu. Karena yang supervisi kan cuma 5 kan Bang ya. Sementara kan grupnya ada 9 kan kita Dan ya. 5-5-nya dispute gitu ya. 5 dispute cuman belakangan kita cari ininya masing-masing lah. Apa namanya, ketertarikannya lebih di bidang apa gitu ya. Tapi ya Dan nggak ada rencana mau mengembangkan di sisi corporate-nya gitu ya. sejauh ini belum Bang. Karena yang seperti Bang Chandra sampaikan tadi, mencari partner yang cocok ini kan nggak gampang gitu ya. Sementara kita sudah punya chemistry dari bahkan sebelum kita sarjana hukum gitu ya. Udah teman main dan teman tidur tadi. Iya. Jadi ketika kita masuk di divisi yang kita nggak pernah sentuh juga kan, Iya. kita nggak tahu efisiensinya Bang kan. Ketika litigasi kita mengerjakan berulang-ulang, kita tahu nih di mana titik efisiennya kan kita tahu ya. Iya. Ketika melakukan penawaran, ini cukup atau tidak, ini marginnya berapa kan kita bisa hitung gitu ya. Tapi kita mengerjakan pekerjaan korporat kan kita nggak bisa hitung karena kita nggak pernah main di daerah itu gitu. Nah ini yang kita belum ya mungkin suatu saat nanti, tapi saya bilang nggak. Boleh juga kalau ada kerjaan korporat dilempar. Nah, tadi Boleh Bang. ini pertanyaan menarik ya, pernyataan menarik tadi bahwa sekarang udah 60 orang lawyernya, terus then what gitu. Nah, kira-kira mau dibawa kemana? Bob? Itu dia tuh Bang, yang saya bilang tadi kan kalau tadi kita bicara manajemen kantor hukum sebenarnya hampir tidak ada literatur ya di kita ya Bang ya. Karena marketnya saya rasa belum industri ya kalau di kita ini ya. Jadi kita pasti masing-masing menyesuaikan dengan situasi klien masing-masing kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau kita pelajari misalnya di US gitu ya, marketnya udah mature gitu kan, playbooknya sama nih Bang ya. Iya. Di kantor tuh begini. Semua sama lah rata-rata gitu ya. Nah, itu juga jadi pembicaraan kita sekarang belakangan gitu. Kita mau sejauh mana ini? Mau sebesar apa? Menambah seberapa banyak? Kita tuh menghadapi pertanyaan itu mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu. Oh sih. Artinya kita berpikir, berdiskusi gitu, kita mau kemana gitu ya. Waktu itu partner kita mungkin 5 gitu ya, atau 6 ya. Mirip-mirip sama kita. Kita akhirnya sama-sama sepakat. Kita tetap tumbuh, tapi tumbuhnya secara organik. Betul. Jadi bukan maksain diri gitu. Bukan tumbuh for the sake of tumbuh, tapi kalau emang ada kerjaannya, kita ya kita terima gitu. Dan kalau perlu nambah orang, kita tambah gitu ya. Jadi secara organik itu, tapi memang itu keputusan berat gitu ya. Kenapa? Karena 50 orang dengan 90 orang itu tantangannya udah beda. 90 orang dengan sekarang kita 200 total, itu juga udah amat sangat berbeda. Dan saya setuju bahwa ekosistem
kantor hukum di Indonesia itu memang masih sangat kurang gitu ya. Jadi akses untuk knowledge, Betul. akses untuk expert di bidang law firm, misalnya contohnya akuntan yang memang pengalaman Jasa hukum ya. jasa hukum itu jarang. Nggak banyak. Sumber daya manusia orang HR yang pengalaman di bidang hukum yang dengan karakteristiknya gitu itu juga jarang. Betul. Nah, mungkin itu jadi tugas kita bersama lah untuk bisa Iya. kita kembangkan gitu ya. Betul, Bang. Mudah-mudahan dengan Segmen-segmennya belum tersedia. betul. Nah, saya mau move ke Towi ini sekarang nih. Sip. Tadi kan Bob udah cerita tantangannya gitu ya. Kemudian ini satu titik turning point, maksudnya ada titik penting gitu di mana dia harus Iya. consider nih selanjutnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau dari Towi mungkin bisa cerita dengan komposisi sekarang bertiga ya partner ya. Partner bertiga, Bang. Bertiga dengan jumlah associate yang sekarang. Iya. Itu kira apa yang tantangan yang paling besar yang dihadapi? Oke, jadi kalau saya Bang ya, sebenarnya tantangan dari kita awal berdiri itu cuma 2 Bang secara general Bang. Antara bertahan sama bertumbuh. Cuman memang setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima ini tinggal secara tataran prakteknya antara bertahan dan bertumbuh itu yang switch aja tuh. Mau bertahan survival di tahun pertama itu tadi kayak Bang Chandra cerita, finansial. Ya, ada periode-periode di mana kita tuh mantap makan tabungan, Bang. Lawyer mantap ya. Ya, Bang. Jadi periode tahun pertama itu kita mantap sekali, Bang. Pernah saya benar-benar paling lama itu sekitar 5 bulan itu mantap. Hebat bener, tabungannya banyak. Banyak. 5 bulan lumayan. Kalau 5 bulan bisa dipakai itu. Di Jakarta ini ya Bang ya. Ini betul, Bang. Punya anak lagi. Punya anak lagi, betul. Jadi mantap itu periode yang betul-betul banyak ngasih pelajaran lah gitu ya. Jadi sebenarnya masuk tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima, ya intinya tinggal switch aja antara survive dengan growth. Nah sebenarnya itu aja sih bertahan dan bertumbuh. Dan sebenarnya tantangan kalau sekarang nih Bang, kalau yang saya rasain ya tadi kan banyak cerita tentang gimana nih kita mau tumbuh sebesar apa. Nah saya dulu tuh sebetulnya bukan banyak, tapi saya pernah dinasehati ketika waktu buka kantor ya sama teman juga sama ex bosses gitu. Ketika lu nanti bikin kantor, jangan terlalu banyak berpikir untuk cepat besar, tapi gimana berpikirnya lu bertahan lebih lama gitu. Jadi ketika saya buka kantor itu saya nggak terburu-buru waktu, gua harus sebesar mungkin, secepatnya mungkin gitu. Jadi saya lebih banyak ke gimana dengan yang ada sekarang saya survive selama mungkin gitu Bang. Jadi ilmu survival saya lebih banyak sih untuk survive. Nah relevansinya dengan yang kayak sekarang nih, kita kan harus stay relevan nih Bang. Perkembangan teknologi, AI segala macam itu jujur sempat kita tuh, wah sekarang AI itu udah pinter banget nih, dokumen hukum bisa dia olah segala macam, kita tinggal upload si PDF-nya terus dia bisa summarize gitu kan. Nah ini bagaimana nih? Nah itu kan sebenarnya kan tantangan buat kita. Tapi ya kita harus stay relevan. Nah stay relevan ini juga tanpa menghilangkan jati diri kita. Ini balik lagi ke nilai-nilai tadi law firm. Iya. Stay relevan tapi tanpa menghilangkan jati diri si law firm. Nah itu sih Bang, kalau yang sekarang Bang ya. Jadi sebenarnya dari tahun pertama sampai tahun kelima ya secara general sih 2 itu Bang. Iya. Bertahan dan bertumbuh. Nah, menarik banget. Nah, bagaimana sekarang Towi yang juga kantornya kan ada corporate, ada litigasi gitu ya, ada dispute. Bagaimana bisa berpraktek di dalam situasi Indonesia yang seperti saat ini gitu ya, yang memang diakui kita masih punya banyak tantangan gitu ya. Betul. Praktek korupsi juga masih Iya, Bang. sangat umum gitu ya. Iya. Bagaimana menavigasi masalah itu dalam konteks menjunjung tinggi nilai etika dan integriti. Betul. Jadi pertama Bang ya, saya sampai saat ini sejauh ini saya banyak dilibatkan menjadi mentor-mentor buat mahasiswa gitu ya. Dan saya selalu bilang sama mereka mahasiswa-mahasiswa yang mau jadi lawyer itu, yang pertama kalian harus pilih yang benar adalah memilih mentor yang tepat gitu, bukan kantornya, tapi mentornya. Karena the first you landing itu yang menjadi tolok ukur bagaimana kalian berpraktek ke depannya. Nah itu beruntung saya pernah di AHP Bang. Ini jadi seperti menjilat gitu ya. Itu nggak menjilat karena di depannya. Oh iya benar ya kalau Iya.
Saya di AHP sama waktu Bang Chandra balik itu ada saya tuh Bang. Oh, ya. Bang Chandra dengan Bang Eri, kemudian saya pindah ke Makarim ya. Jadi saya dapat mentor-mentor yang mendidik saya selama 10 tahun untuk tidak berpraktek gitu. Jadi ketika saya buka kantor baru, kalau Bang Fikri tanya, "Ketemu nggak lu sama yang begitu-begitu?" Ketemu Bang. Dan ketika saya misalnya ada klien yang minta sesuatu yang dalam tanda kutip, hal-hal yang fishy gitu Bang ya, itu merinding Bang. Jadi apa namanya, hal-hal kayak gitu karena kita nggak terbiasa, itu merinding. Jadi dengan sendirinya, alam bawah sadar kita akan nolak, badan kita nih nolak gitu loh ketika hal ini. Jadi dalam prakteknya kalau misalnya ada permintaan-permintaan kayak gitu, ya tentunya kita tolak Bang. Dan kalau misalnya kliennya maksa juga, "Masa nggak bisa sih begini begini begini?" Akhirnya ya karena demi menjaga profesionalitas juga, kita kasih alternatif. Misalnya kalau kamu punya, mau tetap menjalankan ini silakan cari orang lain di luar gitu, jangan melibatkan kami gitu. Karena kami tidak mau, eee, hold, tidak mau deliver dan lain-lain gitu Bang. Ya, itu Ya bagus. memang itu tantangan yang berat sekali Bang. Pasti itu, pasti. Pertanyaan lanjutannya, orang kan banyak yang bilang kan, ini bos, zaman sekarang Hmm. semua kita ke sana dihadapkan pada korupsi, ke sana dihadapkan pada hal seperti bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita itu bisa dia. makan. Nah, Towi ini berarti bisa membuktikan bahwa kantornya bisa bertumbuh, Iya. berkembang tanpa Tanpa kayak melakukan iya. hal seperti itu. Nah, ini mungkin yang rekan-rekan di profesi advokat kita sama-sama perlu terus merenungi dan belajar ya dari teman-teman yang muda-muda ini gitu dengan semangat integrity yang luar biasa tinggi. Saya mau pindah ke Bobby nih sekarang nih. Kita kan advokat, kita punya organisasi profesi ya. Walaupun di Indonesia sekarang ini banyak ya dan kita ini dari beragam organisasi gitu ya. Betul. Tapi tetap aja bahwa bagaimana Bobby lihat sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh organisasi profesi ini dalam konteks membantu kantor-kantor advokat, membantu advokat-advokat dalam baik Betul. mengembangkan diri, kemudian kedua mengembangkan organisasi. Betul. Kebetulan saya sekjen Bang, sekjen Asosiasi Advokat Indonesia ya. Oke, ya. Jadi pertanyaan ini memang yang paling sering ditanyakan nih kepada organisasi advokat. Ya. Pas deh. Apa yang harus dilakukan organisasi advokat gitu ya. Dan yang pertama adalah memang peningkatan skill ya. Kita harus jujur lah ya dengan kualitas advokat kita butuh lebih banyak belajar gitu ya Bang ya. Apalagi kalau misalnya kita in tandem with teman-teman dari lawyer-lawyer asing gitu ya. Dengan segala latar belakang sekolahnya yang jauh lebih prestige misalnya, atau memang konsep hukum mereka jauh lebih maju gitu ya. Jadi memang kita nggak boleh berhenti belajar. Nah kalau kita lihat di advokat kita kan kita tidak ada punya kewajiban untuk terus belajar. Sementara undang-undang diproduksi tiap tahun tuh ratusan gitu ya. Nah bagaimana kita bisa catch up paling tidak secara normatif saja dulu gitu ya. Belum belajar konseptual nih. Kalau kita tidak dipaksa untuk mengupgrade gitu kemampuan diri kita. Selama ini kan sistemnya kan pilihan saja gitu. Tergantung lawyernya mau belajar atau mau dapat sesuatu ya tinggal dia cari kursus sendiri mana dia belajar kan gitu. Nah ini yang harus dibangun oleh organisasi advokat kita sih menurutku ya. Bagaimana membentuk advokat ya paling tidak secara keilmuan dulu ya. Karena integrity itu menurut saya kalau tanpa ilmu nggak mungkin gitu Pak. Jadi integrity itu pasti harus topang ilmu gitu. Kenapa orang-orang rela bermain di luar zona-zona yang nyaman itu menurut saya mungkin salah satunya karena kurang skill gitu ya. Jadi defisit ilmu menimbulkan defisit integrity gitu ya. Iya itu menopang menurut saya ya. Gitu ya. Ya itu menopang menurut saya. Jadi human capitalnya memang harus diinvest gitu ya. Ada ungkapan, Apa tuh Pak? orang bodoh sama orang jahat tuh ada kakak. Siblings Bang. Jadi organisasi advokat memang seharusnya memberikan kontribusi yang Harus signifikan Bang ya untuk Signifikan, iya. Lebih aktif lah. Harus. Nah, dengan dalam konteks integrity misalnya, itu bagaimana organisasi advokat itu bisa berbuat lebih banyak? Tahu tadi kan dalam konteks skill kan? Iya. Walaupun skill menurut Bobby berkaitan dengan integrity, tapi Betul. fokus ke integrity, penegakan kode etik misalnya, Nah, ini yang apalagi sulit kan Bang ya, dengan banyak organisasi yang tadi kan ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya kode etik kita itu sangat sederhana sih Bang. Iya nggak Bang?
kode etik itu sangat sederhana kalau kita bandingkan dengan Betul. BA punya gitu ya. Betul Kita sekali. tuh banyak hal yang belum diatur gitu ya. Betul. Dan sangat loose, translation-nya itu sangat loose gitu. Nggak ada juga pedoman-pedoman bagaimana pasal ini diterapkan, pasal ini diterapkan. Ditambah lagi memang enforcement-nya nggak ada kan Bang. Iya. Itu biasa kan. Iya. Jadi Ya. orang-orang juga tidak merasa perlu memperhatikan itu mungkin ya. Itu mungkin jadi hal yang mengapa kode etik bagi kita, mungkin bagi advokat ya itu cuma manis di bibir, tapi dalam implementasi ya nggak ngaruh gitu ya. Iya. Jadi ketika pun ada enforcement oleh satu organisasi bisa dengan mudah berpindah Betul. ke yang lain. Memang nggak bisa di-enforce Bang. Kalau dengan situasi sekarang hampir nggak bisa di-enforce kan. Marwahnya kerasa pada saat PKPA doang tuh. Ish. Dijelasin gitu, berasa kayaknya. Iya. Abang tuh bisa bikin organisasi advokat nih besok nih ya kan. Kalau saya udah nggak perlu gini, karena udah bergabung. Sudah satu, bergabung. gitu. Tapi bayangkan misalnya kalau ada seorang bikin sendiri pun boleh sekarang. Iya, gitu kan. boleh. Dengan sangat gampang. Open nih. Saya catat tuh ada lebih dari 80 katanya. Katanya lebih dari 100. Sudah lebih dari 100. Jadi kalau tahun Luar lalu, biasa. kalau tahun lalu menurut penelitian itu ICGR punya tuh yang tahun lalu itu ya. 50 sekian. Ah iya betul. Tapi mungkin sekarang udah lebih dari 100 karena dan namanya juga beraneka ragam. Makin kreatif ya Bang ya. Iya. Makin kreatif namanya. Walaupun kalau di saya di Pradi ketua umumnya Bang Luhut. Iya. Kalau di kami itu menerima pindahan dari organisasi lain harus ada pernyataan bahwa nggak ada masalah dengan organisasi. Jadi ketika orang yang diputus melanggar etika itu nggak bisa pindah. Kemudian juga untuk organisasi yang bisa diterima itu juga ya harus benar-benar yakin lah begitu bahwa itu memang organisasi yang memang menjalankan fungsi sebagai profesi advokat dengan penuh lah gitu ya. Iya. Saya nggak bilang bahwa ada organisasi advokat yang abal-abal gitu, saya nggak bilang gitu. Cuman ya karena ini menyangkut penerimaan anggota pindahan kan boleh kan untuk lebih selektif. Betul. Nah kalau pindah ke TOWI, kira-kira apa yang sekarang tuh udah dilakukan sama organisasi advokat dan apa yang masih sisi lain apa yang perlu masih menurut kamu perlu dikembangkan? Ini sebenarnya concern yang paling besar saya rasakan di lapangan sih Bang ya. Kalau tadi Bang Bobby itu lebih ke bagaimana meningkatkan human capital-nya. Nah, kalau saya justru lebih menyoroti proses seleksinya Bang. Jadi kalau saya boleh membandingkan dengan bagaimana lawyer-lawyer di Amerika Serikat ya untuk bagaimana dia mau lulus bar exam itu susah sekali. Bahkan mereka sampai bisa 3 tahun, 4 tahun nyoba lagi sampai akhirnya lulus. Ketika mereka berpraktik, jadi betul-betul kualitas yang dia jalankan gitu. Sehingga permasalahan yang tadi Bang Bobby ceritakan tentang kode etik kita tuh nggak di-enforce di Indonesia. Nah itu linear sekali dengan masalah proses seleksi kita. Kalau misalnya seleksinya serius dan itu embodied sama orang-orang yang lulus, itu dengan sendirinya kode etik nggak usah ada enforcement juga mereka akan menjalankan kok Bang. Iya. Gitu. Iya. Karena prosesnya memang mereka sudah mengerti. Ya ini lagi-lagi ya ini PR besar karena ya dengan multibar apalagi sudah sampai ratusan ya kita agak makin sulit lagi tuh untuk mensiasati bagaimana caranya untuk menelurkan advokat-advokat yang betul-betul berpraktik itu tanpa perlu ada ancaman-ancaman enforcement yang nanti kamu dicabut loh bar license-nya segala macam. Tapi ini udah embodied gitu karena saya ini mau lulus ini susah loh gitu. Nah itu menurut saya Bang yang perlu jadi sorotan Bang. Iya, menarik. Jadi memang bagaimana organisasi advokat itu bisa menciptakan kondisi supaya ada motivasi internal lah ya dari para advokat ya untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan kode etik gitu ya. Ya. Kalau Bang Chandra kira-kira gimana pandangannya? Tadi kan udah cerita dari nilai-nilai yang harus ada pada kantor hukum, pada advokat. Nah, apa kira-kira yang bisa dikontribusikan oleh organisasi advokat? Apa yang bisa dikontribusikan agak susah tuh ya ini jawabnya karena yang paling penting buat organisasi advokat adalah membenahi dirinya masing-masing lah karena kalau dibenahi itu maka kontribusi ke masyarakat itu lebih terasa begitu ya karena begini kalau nggak bisa dari dalam kalau tidak bisa dari dalam yang paling penting adalah buat advokat
memberikan jasa hukum, services. Nah, sekarang perlindungan konsumennya di mana? Masyarakat harusnya punya media di mana kalau ada perlakuan yang melanggar code of conduct, yang tidak bertanggung jawab dan segala macam, yang tidak bertanggung jawab terhadap yang dilakukan oleh advokat, maka harusnya ada medianya nih. Jadi bisa pressure dari luar bahwa sekarang bagaimana orang meminta pertanggung jawaban advokat kalau advokat itu menelantarkan klien. Di kode etik ada. Ya, kode etik itu jadi pajangan dinding kan. Karena enforcement-nya nggak ada. Karena emang nggak ada. Nah, jadi harusnya mungkin gitu ya. Kalau kontribusi advokat adalah tolonglah bahwa advokat yang berbenah diri karena ada hal yang lain di mana masyarakat tidak boleh ditelantarkan atau perlakuannya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Notaris, yang contoh ya, notaris itu cukup ketat tuh. Betul. Aktanya gini, dulu notaris di tahun 70-an, itu mohon maaf ya, lumayan amburadul. Ya, aktanya bisa backdated sekian puluh tahun, akhirnya dibuat, iya itu dulu ya. Oknum, itu oknum. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu ya. Sekarang udah nggak bisa. Lapor kan Bang ya? Dia mesti lapor, menyetorkan aktanya ke pengadilan negeri sebulan sekali gitu ya. Jadi nggak bisa main-main lagi. Tahun 70-an sebenarnya Bang Chandra masih SD dia. Tapi udah tahu dia. Praktek notaris. Benar-benar born to be a lawyer. Nah, jadi perlu dipikirkan oleh organisasi advokat bagaimana memberdayakan klien sehingga sebagai konsumen sehingga klien itu bisa mengontrol advokatnya sendiri. Jadi kalau di manajemen kan ada yang namanya three lens model ya. Nah, sebenarnya ada faktor keempat adalah ya three lens model itu kan first line yang langsung, yang kedua compliance, yang ketiga audit gitu ya. Yang keempat ini adalah stakeholder. Stakeholder mesti diberdayakan untuk melakukan perbaikan kepada dalam. Nah, sekarang bagaimana organisasi advokat bisa menyediakan sarana, memberdayakan si klien untuk minta pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran code of conduct atau tidak bertanggung jawab. Mungkin itu tuh. Iya. Thank you Bang Chandra. Ini menarik banget ya diskusi kita dan nggak terasa nih udah cukup panjang ternyata gitu. Sampai saya udah dicolek-colek nih diingetin sama oleh produser. Iya. Memang kalau boleh saya simpulkan jadi ya bahwa ada beberapa hal yang penting sekali dan ini kita akui semua bahwa dalam pengelolaan kantor hukum itu yang paling nilai yang menjadi fondasi adalah kepercayaan, begitu ya, kepercayaan baik sesama partners, kemudian antara associate ke partnernya dan partner ke associate. Jadi kepercayaan itu bukan satu arah kan begitu, tapi benar-benar 360 lah gitu ya, jadi kayak semacam lingkar kepercayaan. Nah dengan begitu maka semangat untuk menjalankan profesi ini itu menjadi tumbuh dari dalam gitu ya, tadi seperti yang Towi sampaikan. Nah dengan itu tumbuh dari dalam maka di kantor nggak perlu tuh bikin peraturan yang banyak gitu kan. Dan juga kemudian yang ketiga bagaimana kantor advokat itu perlu dalam konteks menjaga kepercayaan juga bagaimana untuk bisa menerapkan integriti di dalam berbagai aspek pengelolaannya termasuk atau khususnya dalam konteks keuangan. Jadi ya bukunya hanya boleh satu, bayar pajaknya harus benar, gitu kan. Kemudian ya tentu pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan kantor, pengeluaran kalau pengeluaran pribadi harus dicatat sebagai pengeluaran pribadi bukan kantor dan sebagainya sehingga tidak saling curiga. Walaupun sebenarnya itu partnernya mungkin udah saling mengenal lama, teman tidur tadi gitu kan, tetap aja kalau ada keraguan gitu, apalagi aspek keuangan itu sensitif. bisa cerai itu gitu kan. Tinggal tunggu waktu. Bisa pisah juga gitu. Nah tadi jadi satu fondasinya
kepercayaan, kemudian tadi Bobby sampaikan, menurut saya penting sekali adalah kedua, eh, bagaimana kita bisa meningkatkan skill dari advokat di dalam kantor advokat tersebut. Ada satu pernah saya diskusi dengan kawan, dia mengeluh, ini saya kayaknya jadi tempat belajar doang. Saya udah ajarin, saya sekolahin, kasih beasiswa, udah gitu keluar pula gitu. Itu jadi mendingan nggak usah lah, kita nggak usah punya anak buah yang pintar-pintar gitu. Nah terus saya balas, saya pernah baca ada kutipan seperti ini. Anda pilih mana? Apakah Anda mau punya tim yang pintar, yang Anda didik sehingga dia pintar, dengan kemungkinan mereka keluar untuk mencoba tempat lain, atau Anda punya tim yang bodoh-bodoh, yang memang nggak Anda didik ya, bodoh bukan karena orangnya bodoh, tapi karena nggak kita didik, dan tapi dia akan bersama Anda selamanya. Pilih yang mana gitu. Ya jelas tentu ya kita pengen tim yang bagus kan. Nah oleh karena itu kita yang harus, menurut saya sih itu termasuk keberanian gitu ya, kita harus berani untuk investasi. Ya. Kalaupun keluar, kita jadikan itu amal kita buat profesi hukum kan. Apalagi ini kita lihat Towi misalnya, walaupun cuma kurang dari 2 tahun di AHP ya, tapi kita bisa lah mengklaim gitu bahwa ini alumni AHP kan. Ada kebanggaan tersendiri juga. Iya begitu. Nah kemudian mungkin kalau kesimpulan yang ketiga, karena ekosistem di bidang hukum ini memang tadi Bobby bilang memang sangat masih sangat awal, Masih gitu muda kan. ya. Jadi support dan sebagainya itu kurang. Nah oleh karena itu di sini mungkin peran organisasi profesi menjadi penting sekali. Betul. Gitu. Dan memang tantangan organisasi profesi di Indonesia itu sangat berat, di samping jumlahnya banyak, tapi juga dari segi bagaimana organisasi tingkat pelayanannya kepada anggota itu masih banyak sekali ruangan untuk bisa ditingkatkan. Betul. Walaupun sebenarnya bisa kondisi sekarang ini udah lebih baik dari kondisi misalnya let's say 25 tahun yang lalu gitu ya. Ketika memang organisasi profesi waktu itu boleh dibilang masih sangat kecil. Dibanding sekarang kita lihat organisasi profesi kan udah kalau yang utama-utama gitu ya, itu sudah ya punya kantor yang tetap, punya full time employee dan sebagainya gitu, sehingga terasalah gerakannya, dan saya pikir itu perlu menjadi perhatian kita bersama juga gitu ya. Kita dan saya yakin ya tadi Bobby juga aktif di organisasi profesi gitu, Bang Chandra juga cukup aktif ya, walaupun lebih di bidang audit kan. Ya kita punya we owe it to our profession gitu kan, untuk terus aktif membantu aktif di dalam organisasi profesi dengan harapan organisasi profesi ini bisa secara aktif mendorong anggotanya untuk mencapai tujuan profesi advokat, karena profesi advokat ini kan lebih dari pekerjaan kan, itu adalah pengabdian gitu ya. Jadi mudah-mudahan memang begitu ya, kita bisa meningkatkan kualitas advokat di Indonesia. Amin. Amin. Baik, saya pikir sudah kalau nggak diberhentiin nih, Nggak berhenti kita bakal terus ya. Masih banyak yang mau diobrolin ya. Baik rekan-rekan, sekian diskusi episode pertama dari Rumah Advokat. Menarik sekali, dan dari diskusi yang relatif singkat ini, kalau saya dan saya yakin Bang Chandra juga gitu ya, dan kita semua di sini itu mendapatkan banyak sekali informasi, pengetahuan baru, dan yang paling penting juga kalau yang saya rasakan secara pribadi adalah semangat untuk terus berjuang di profesi ini, bekerja di profesi ini, dan terus mengembangkan profesi ini. Mudah-mudahan di dalam episode yang berikutnya kita akan melanjutkan diskusi tentang profesi advokat dan masalah hukum. Dan kalau ada rekan-rekan yang punya ide mengenai topik tertentu atau ingin berpartisipasi sebagai narasumber di dalam
diskusi di Rumah Advokat ini. Jangan ragu-ragu, silahkan kontak ini di Instagram atau di website rumahatvokat.id. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa.